nilai mutlak persamaan ditandai dengan sama dengan ketika nilai mutlak X sama dengan A, maka X sama dengan positif A atau X sama dengan negatif A. Contohnya ini, ketika saya memiliki mutlak X minus 5 sama dengan 2, maka saya harus keluarkan pagar mutlak tersebut dan saya langsung menjadikan hasilnya positif dan negatif. Di sini nilai minus 5 harus menjadi 0, sehingga saya harus menjumlahkan dengan 5. Dan yang di sisi kanan juga harus dijumlahkan dengan 5. Jadi X sama dengan 7. Yang di sebelahnya pun harus seperti itu. Jadi harus ditambah dengan positif 5 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga hasilnya yaitu X sama dengan 3. Saya dapat menuliskan penyelesaiannya seperti persamaan di bawah ini. Contoh lain, mutlak 5 minus 2X minus 11 sama dengan 0, maka di sini saya akan dapat menyelesaikan dengan dua langkah seperti ini. Saya membuat nilai 11 menjadi positif dan juga negatif. Lalu saya menghilangkan nilai positif 5 menjadi 0, sehingga hanya ada variabel X saja, dan di situ hasilnya X positif 8 untuk di sisi sebelah kanan dan X negatif 3 untuk di posisi sebelah kiri. Untuk kasus mutlak pertidaksamaan, jadi Anda harus menghafalkan rumus-rumus yang saya tuliskan di bawah ini jika tidak ingin bingung, ya. Ketika X lebih kecil daripada A, maka harus dituliskan minus A lebih kecil daripada X dan lebih kecil daripada A. Jika mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka minus A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Ingat-ingat ya, ini harus dituliskan di dalam penyelesaian yang akan kalian buat nantinya. Ini untuk kasus kedua, mana X lebih besar daripada A dan X lebih besar sama dengan A, maka dan untuk kasus nomor 3, jika simbolnya seperti ini, maka tidak ada penyelesaian atau himpunannya 0 pada akhirnya. Kenapa? Karena X bisa bernilai 0 atau positif yang lebih besar daripada negatif, tapi tandanya itu akan menghasilkan hasil yang tidak sama persis apa yang diinginkan oleh jawaban. Begitu pula dengan kasus nomor 4, ya. Tapi kasus nomor 4 dapat dijadikan sebuah nilai, yaitu semua bilangan real. Kita ke contoh nomor 3 atau kasus nomor 3, yaitu ketika X plus 3 nilai mutlaknya itu kurang dari minus 2, maka saya akan katakan tidak akan ada solusi dikarenakan, coba lihat, jika saya menaruh nilai X sama dengan 5 contohnya, atau X sama dengan 0, selalu saja hasilnya salah. Bahkan ketika saya juga meletakkan X yaitu minus 5 yang mana kurang dari 0 juga salah, tidak sesuai dengan angkanya atau tidak sesuai dengan tandanya. Dan ini kalian harus coba di rumah. Coba ini tunjukkan saya bagaimana hasilnya, oke? Contoh selanjutnya, saya memiliki mutlak X plus 6 dan itu kurang dari 2, maka jika saya mempunyai kasus dengan tanda seperti ini, tuliskan seperti ini. Itu artinya adalah simbol harga mutlak dihilangkan untuk membuat variabel X di tengah. Jadi nanti dapat dihasilkan seperti ini ya persamaannya. Dan 6 itu harus dinolkan di tengah supaya X murni di tengahnya. Jadi saya harus juga mengurangkan dengan negatif 6. Atau saya kurang dengan 6 di sebelah kiri dan juga kanan. Jadi penyelesaiannya adalah himpunan minus 8 dan minus 4. Kalau tanda kurungnya seperti itu, maka harus diberikan lubang tidak penuh untuk di garis bilangannya. Contoh selanjutnya, saya memiliki mutlak 3x minus 6 lebih kecil sama dengan 15. Maka saya akan menuliskan seperti apa yang saya sudah rumuskan di atas, yaitu seperti ini. Dan nilai 3x minus 6 harus 0. Atau saya hanya mau ada X di situ. Jadi saya jumlahkan minus 6 dengan positif 6, begitu pula dengan sebelah kiri dan sebelah kanannya. Dan setelah hasilnya tersebut saya bagikan dengan 3, agar nanti 3X menjadi X. Saya dapat menuliskan hasilnya di antara minus 3 dan 7, termasuk minus 3 dan 7 juga, makanya kurungnya seperti itu. Contoh selanjutnya, saya punya nilai mutlak X minus 4 lebih besar daripada 7, maka gunakan persamaan yang seperti ini pula. Atau dapat disimbolkan dengan U. Saya dapat menuliskan X minus 4 lebih kecil daripada 7, atau X minus 4 lebih besar daripada 7. Ingat, gunakan rumus yang ada di sebelah ini, sehingga nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini, minus tak hingga, minus hingga, atau 11 positif hingga. Ya, karena ingat, yang di sebelah kiri itu harus menjadi X, jadi harus dieliminasi nilai-nilai konstantanya. Nah, ini untuk contoh selanjutnya, ketika mutlak 4X minus 2 lebih besar sama dengan 10, saya dapat menuliskan persamaannya seperti yang tadi, dan
Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Bedanya adalah, apa coba bedanya? Tanda kurungnya yang membedakan ya kan? Karena itu merupakan simbol ya, arti dari simbol. Apakah dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan? Ataukah termasuk himpunan atau tidak ya? Garis bilangannya saya akan menggambarkan dengan interval seperti ini. Jadi yang digunakan adalah yang ditebalkan ya.